أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر walillahil hamd. Yang paling menyedihkan itu kapan? Di saat malam takbiran, ketika Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Besok pagi Lebaran, kita masih bisa mencari tangan ayah kita, tangan ibu kita untuk kita cium. Dia mau cari tangan siapa? Tangan siapa yang mau dia cari? Tangan ayahnya? Tangan ibunya? Enggak. Dan perjalanannya masih panjang, masih jauh. Makanya kalau kita yang sekarang masih punya orang tua, nggak pandai bersyukur, tidak betul-betul memanfaatkan orang tua, lebih baik orang tuanya kasih dia aja. Saudara-saudara kaum muslimin di seluruh tanah air, hari-hari pada minggu akhir Ramadan kita bersama-sama menyaksikan sebuah fenomena tentang pindahnya kegiatan umat dari masjid ke pasar, dari masjid ke terminal, dari masjid ke stasiun, dari masjid ke bandara. Apa boleh buat, itulah wajah kita, bahwa lebaran artinya mudik, bahwa lebaran artinya baju baru dan makanan. Lebaran berbeda dengan Idul Fitri. Lebaran adalah tradisi yang setiap kita boleh ikutan. Siapa saja boleh ikut lebaran, tapi tidak tiap orang bisa merayakan Idul Fitri. Mau puasa atau tidak puasa, boleh lebaran. Tidak dilarang sama petugas keamanan. Mau ibadah Ramadan atau tidak melaksanakan ibadah Ramadan, boleh ikut lebaran. Tapi tidak berarti merayakan Idul Fitri, karena selalu ada kos dari apa saja yang kita lakukan. Saya mau cerita, mau dengar nggak? Ada dokter gigi, dokter baru. Satu sore praktek, pasiennya 4 orang nunggu duduk jejeran. Dipanggil pasien pertama, diperiksa, berlubang giginya, dicabut tanpa dibius. Namanya dokter baru. Pasien ini teriak, aduh sakit dok, tidak kuat, sakit. Teriakannya keras sekali. Pasien yang 3 orang yang nunggu gemeter, lari semua. Selesai dicabut, diobati, selesai, tanya, sudah selesai dok? Sudah mas. Berapa biayanya? 200.000. Loh, biasanya kan 50.000, kok 200.000? Biasanya sih memang 50.000, tapi siapa suruh kau teriak? Yang 3 lari. Cerita pendek ini ingin berpesan kepada kita, selalu ada ongkos yang harus kita bayar dari apa saja yang kita lakukan. Mau ibadah atau tidak, mau jadi orang baik-baik atau jadi bajingan paling tengik, mau berbuat salah atau berbuat soleh, selalu ada kosnya, selalu ada ongkosnya. Kita bicara kembali kepada fitrah, Idul Fitri. Bagaimana caranya? Pertama, saya ingin mengutip bagian pendek dari ayat 185 Al-Baqarah. Walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wala'allakum tashkurun. Ada 4 hal dari cuplikan ayat pendek ini. Pertama, walitukmilul iddata,
hendaknya engkau sempurnakan jumlah bilangan hari puasamu. Berpuasa sebulan penuh. Sebulan penuh itu bisa 29, bisa 30. Pak, kalau beda pendapat bagaimana? Ada yang lebaran tanggal 5, ada yang lebaran tanggal 6. Hadirin, bagi yang punya kemampuan berijtihad, silahkan melakukan ru'yatul hilal. Bagi yang tidak, lebih aman ikut pesan Nabi. Apa pesan Nabi? Fa iza ikhtalaftum fa alaikum bisawadil a'zam ma'al haqqi wa ahlihi. Kalau kamu berbeda pendapat, ikut golongan terbanyak yang benar dan ahlinya. Jadi walaupun banyak, kalau tidak benar dan bukan ahlinya, tidak usah ikutin. Banyak benar dan ahlinya. Contoh, 100 insinyur berbeda pendapat dengan 10 kiai tentang doa kunut. Yang diikuti pasti 10 kiai, bukan 100 insinyur. Betul? Atau sebaliknya, 10 insinyur berbeda dengan 100 kiai tentang konstruksi jembatan. Yang diikuti tentu 10 insinyur, benar dan ahlinya. Maka yang paling aman, kita punya departemen agama. Departemen agama punya ahli dari MUI, dari Nahdlatul Ulama, dari Muhammadiyah, dari Al-Wasliyah, dari Syarikat Islam, dikumpulkan melakukan ru'yatul hilal. Yang paling aman, dengeri saja pengumuman departemen agama. Tapi tetap menghormati mereka yang meyakini 1 Syawal jatuh pada tanggal 5. Beda boleh, marah jangan. Jelas? Saudara boleh suka tempe, tapi jangan menghina orang yang tidak suka tempe. Saudara boleh senang tahu, tapi jangan ngenyek karo wong yang senang tahu. Hadirin yang saya hormati, walitukmilul iddata. Kalau mau kembali kepada fitrah, sempurnakan jumlah bilangan hari puasamu. Makna sempurnakan di sini 2, sempurnakan 1 bulan penuh dan sempurnakan semangat puasamu. Walaupun Ramadan berakhir, puasa jangan selesai. Kenapa? Tangan kita masih tetap terus puasa dari mengambil yang bukan milik kita. Lidah kita walaupun Ramadan sudah selesai tetap berpuasa dari memfitnah dan menggunjing orang lain. Kaki kita walaupun Ramadan sudah selesai tetap puasa dari berjalan ke tempat yang tidak baik. Perut kita tetap berpuasa dari kemasukan barang-barang yang haram. Sempurnakan semangat puasamu. Sikap disiplin, sikap jujur, merasakan kehadiran Allah dekat dalam hidup. Nih contoh ringan. Tadi waktu asar dan zuhur, saudara sholat apa tidak? Sholat. Waktu sebelum sholat kan berwudu. Ketika berwudu kan berkemur. Umpama waktu berkemur itu saudara korupsi, sedikit saja airnya saudara minum, saya yakin jangankan petugas keamanan, teman wudhu sebelah pun tidak akan tahu kalau waktu berkemur saudara korupsi. Kalau selesai Ramadan ini diterjemahkan, insya Allah negara kita bersih, berkurang korupsinya. Hadirin yang saya cintai, saya kembali kepada pesan Al-Baqarah 185 tadi. Walitukmilul iddata, sempurnakan jumlah bilangan hari puasamu. Puasa sebulan penuh dan kemudian lanjutkan semangat Ramadan. Disiplin, merasakan diri di bawah pengawasan Allah. Sekarang ini Allah ditekan. Kita iman dalam ucapan tapi sekuler dalam perbuatan. Tuhan cuma ada di masjid, di kantor Tuhan hilang, maka korupsi merajalela. Tuhan cuma ada di masjid,
Di pasar Tuhan hilang, maka timbangan tetap curang. Iman dalam ucapan tapi sekuler dalam perbuatan. Kalau jiwa dan semangat Ramadan kita bisa terapkan, insya Allah korupsi akan berkurang. Sekarang kan kita prihatin, yang tadinya teriak-teriak wong cilik malah ribut rumah mewah. Yang tadinya teriak-teriak rakyat kecil sekarang malah ribut soal villa 5 miliar. Ini kan menyedihkan, memilukan dan memalukan, tidak punya sense of crisis. Nah, saya juga nggak tahu apa itu. Udah dengerin aja, kenapa sih? Usil bener. Padahal ekonomi kita masih terpuruk, lapangan kerja sulit, jumlah pengangguran rata-rata 2 juta orang per tahun. Lapangan kerja baru sulit terbuka karena investor, jangankan yang dari luar mau masuk, yang di dalam siap-siap keluar. Terakhir kita dengar Sony, pabrik elektronik besar, mau cabut lagi, pindah invest ke Taiwan, menyusul pabrik silet yang di Ciputat itu. Ketika ditanya apa investasi di Cina lebih murah, tidak, dia bilang lebih mahal, cuma lebih pasti. Di Indonesia murah, cuma mejanya kebanyakan, biaya siluman, namanya siluman nggak karu-karuan, keluar uang banyak, urusan tidak pasti, capek. Disahkan undang-undang penyiaran yang justru ditolak oleh masyarakat penyiar sendiri. Industri penyiaran bakal kolaps karena sekarang ini boro-boro mereka industri televisi mau break even point, mau pulang modal, dengan ke depan bisa bangkrut. Akibatnya bisa kita pastikan, jumlah pengangguran makin bertambah. Hadirin yang saya hormati, kita memang setuju jangan terlalu mengadopsi siaran-siaran televisi dari luar, kita harus punya filter. Tapi pada sisi yang sama kita juga harus memperhatikan lapangan kerja buat rakyat kita ini. Walitukmilul iddata, sempurnakan jumlah bilangan hari puasamu. Kalau jumlah hari puasa sudah sempurna, tuntunan yang kedua dari Al-Quran, walitukabbirullah, hendaknya engkau agungkan nama Tuhanmu. Takbiran, takbiran itu bisa sendiri, bisa berjamaah, bisa di rumah, bisa di masjid, bisa di surau, bisa dengan pawai keliling, asal dilaksanakan dengan tertib dan tidak mengganggu lalu lintas umum. Prakteknya yang terjadi, pawai keliling itu mengganggu ketertiban umum, perang petasan, mengganggu lalu lintas. Terjadi macam ada yang takbiran bawa bendera partai. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini takbir politik. Hadirin yang saya hormati, kalimat takbir dalam kondisi kita, saya ingatkan kepada satu ungkapan Bung Tomo. Bung Tomo, pelaku sejarah, tokoh 10 November yang dikenal sebagai Hari Pahlawan, dalam satu pidatonya saya ingat pernah berkata, andai kata tidak ada kalimat takbir, ini ungkapan Bung Tomo, andai kata tidak ada kalimat takbir, saya tidak tahu dengan apa saya harus menggerakkan putra-putra terbaik bangsa untuk bangkit berjuang melawan penjajah. Ketika Allahu Akbar itu londo, kelihatannya kecil, meriam nggak meleduk. Dahulu orang-orang tua kita cuma ada 2 kata, merdeka atau mati. Tidak berpikir nanti kalau menang dan merdeka saya jadi wali kota di mana. Kalimat takbir, bangsa ini harus bangkit dari keterpurukan. Bangsa ini harus bangkit mengejar ketinggalan-ketinggalannya.
Bangsa ini tidak boleh terpuruk terus, dan semangat takbir harus menjiwai kita. Tidak ada capek dalam perjuangan, tidak ada puas dalam upaya. Keberhasilan cuma pengantar ke arah keberhasilan yang lebih baik lagi. Walitukabbirullah, hendaknya engkau agungkan nama Tuhanmu. Nama Allah menjadi motivasi besar dalam kehidupan kita. Ini pesan Quran Al-Baqarah 185. Pesan kedua, setelah sempurnakan jumlah bilangan hari puasamu, agungkan nama Tuhanmu. Takbiran. Kalimat takbir sendiri kalau kita lihat pada kalimatnya ada kata la ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa a'azza jundah wa hazamal ahzaba wahdah. Tidak ada Tuhan selain Allah, esa, tidak beranak, tidak diperanakan, wahdah, tidak bisa diumpamakan dengan apapun. Sadaqa wa'dah, Allah yang maha menepati janjinya. Wa nasara 'abdah, Allah yang maha menolong hambanya. Kalau bukan kebesaran Allah, berat berjuang Ramadan ini melawan musuh yang tidak nyata. Puasa itu kalau olahraga golep. Benar Pak, kalau tinju lawannya kelihatan. Betul. Sepak bola musuh kelihatan, bulu tangkis kelihatan, golf siapa musuhnya? Itulah puasa, menghadapi musuh yang tidak kelihatan. Itu lebih berat daripada perjuangan mengangkat senjata, lebih berat daripada berjuang mengorbankan harta. Tapi kalau di bulan Ramadan saja Rasulullah menang dalam perang Badar, itu harus jadi sumber motivasi. Dengan kalimat takbir, dengan keagungan Allah, bangsa Indonesia harus bangkit dari keterpurukan. Ibu bapak hadirin yang saya hormati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Hadirin hadirat kaum muslimin rahimakumullah. Izinkan saya di sini menyampaikan sebuah pidato bertemakan membumikan Islam, melangitkan impian. Bagaimana cara membumikan Islam? Ada orang yang beranggapan orang yang membumikan Islam, orang yang menyebarkan Islam itu hanya para ustadz, hanya para kiai, hanya para habaib, hanya para ustazah, hanya para ulama saja. Orang beranggapan seperti itu. Padahal kita juga bisa membumikan Islam bukan hanya dengan ceramah saja, bukan hanya dengan berpidato saja, bukan. Tapi membumikan Islam juga bisa dengan perbuatan kita, dengan akhlak kita. Ingat, orang Kristen, orang Yahudi, orang non-Muslim tidak melihat ngaji kita, tidak melihat bacaan Quran kita, tapi melihat akhlak kita. Bukankah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berdakwah bukan hanya dengan ucapan saja, tapi dengan akhlaknya? Ketika Rasulullah diludahi, lalu Rasulullah balas dengan akhlak, akhirnya yang meludahi itu masuk Islam. Begitu indahnya akhlak Rasulullah, sampai-sampai Allah memujinya dalam Al-Quran. Wa innaka ala khuluqin azim, akhlakmu paling baik. Jadinya kalau kita ingin membumikan Islam, bukan hanya dengan ceramah saja, bukan hanya dengan berpidato saja, tapi dengan perbuatan kita, dengan perilaku kita, dengan akhlak kita, sudah kita berdakwah, sudah kita membumikan Islam. Kuntu khairu ummah. Umat ini dikatakan umat terbaik bukan karena pergi haji setahun, bukan karena pergi umroh setahun 5 kali, bukan. Tapi dikatakan umat terbaik adalah kuntu khairu ummat
kamu dikatakan umat terbaik, yaitu ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar, mengajak orang berbuat baik, menjauhkan orang berbuat kesalahan. Itu bisa kita lakukan. Saya punya jabatan, pakailah jabatan itu untuk menolong agama Allah. Itu sudah termasuk membumikan Islam. Maka jika kita ingin membumikan Islam, bukan hanya dengan ceramah saja, bukan hanya dengan berpidato saja, tapi dengan akhlak kita, dengan tutur kata kita, dengan perbuatan kita sudah membumikan Islam. Lalu kita sebagai anak muda harus mempunyai impian yang sangat tinggi. Bapakmu boleh RT, kamu camat. Bapakmu boleh camat, kamu gubernur. Bapakmu gubernur, kamu presiden. Gak apa-apa kuliah sambil makan singkong. Lebih baik makan singkong beneran daripada makan roti tapi mimpi. Kejarlah cita-citamu, bersungguh-sungguhlah. Insya Allah di situ Allah berikan kemudahan. Jangan sampai kamu rendah cita-citamu. Saya mah cita-citanya udahlah kerja aja, kerja. Saya mah gak punya cita-cita. Harus punya cita-cita. Saya pengen jadi gubernur, saya pengen jadi tentara, saya pengen jadi pilot. Gapailah impian itu dengan usahamu, dengan ikhtiarmu, supaya ketika sudah tercapai impian itu, engkau bisa membumikan Islam seluas-luasnya. Wallahu a'lamu bishawab. Jadi kesimpulan dari ceramah ini adalah, mari kita bumikan Islam, bukan hanya dengan berceramah saja, tapi dengan akhlak kita, dengan perbuatan kita, dengan cita-cita kita juga. Kalau kita sudah punya cita-cita, maka bumikanlah Islam. Maka dengan itu Islam akan terlihat lebih baik lagi. Karena banyak orang yang beranggapan Islam adalah teroris. Kenapa? Karena kita harus selalu berbuat kebaikan dan menunjukkan akhlak-akhlak yang baik kepada mereka yang membenci Islam. Dengan itulah kita bisa membumikan Islam. Wallahu a'lamu bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.